Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ranto, kelas PCKR Padi, NPM 1823026. Di sini saya akan membawakan materi yaitu peraturan baris berbaris. Apa sih maksud dan tujuan baris berbaris itu? Maksud dan tujuan tersebut untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin sehingga selalu dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Lalu pengertian baris berbaris adalah suatu tujuan latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata kehidupan militer diarahkan terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Kewajiban pelatih. Pencapaian tujuan peraturan saat ini tergantung pada kemampuan serta kemampuan seorang pelatih dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu seorang pelatih harus dapat merasakan apa yang dirasakan seorang peserta didiknya. Lalu jasmani, keberhasilan latihan dihendaki mengenai materi, waktu, tempat, dan sebagainya. Adil, menjaga keseimbangan dalam segala hal, memberikan pujian atau teguran pada tempatnya tanpa membedakan satu dengan lainnya. Aba-aba. Pengertian aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang pelatih atau komando kepada pasukan untuk dilaksanakan secara serentak atau berturut-turut. 3 bentuk aba-aba. Yang pertama adalah aba-aba petunjuk, lalu aba-aba pelaksanaan, lalu aba-aba peringatan. Aba-aba petunjuk ini digunakan sesuai keperluan. Lalu aba-aba pelaksanaan, ketegasan untuk melaksanakan aba-aba. Aba-aba peringatan yaitu inti perintah yang cukup jelas. Cara memberikan aba-aba berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan. Apabila aba-aba diberikan, itu berlaku pula untuk si pemberi aba-aba. Maka pada saat memberikan aba-aba tidak menghadap pasukan. Contoh saat komando upacara mengistirahatkan pasukan untuk menerima amanat dari inspektur upacara. Contoh seperti ini. Untuk amanat istirahat di tempat. Itulah salah satu contohnya. Cara memberikan aba-aba pada taraf lanjutan. Aba-aba pelaksanaan dapat diberikan bertepatan dengan jatuhnya kaki yang berlawanan setelah pelaksanaan geraknya dilakukan dengan tambahan 2 langkah pada waktu berjalan atau 4 langkah pada waktunya. Cara memberikan aba-aba. Semua aba-aba diucapkan dengan suara yang tegas, lantang, dan bersemangat. Pemberian aba-aba pertunjukan untuk dirangkaian dengan aba-aba. Peringatan pelaksanaan mengucapkan tidak diberi nada. Lalu waktu antara aba-aba peringatan dengan aba-aba pelaksanaan diperpanjang sesuai dengan besar kecilnya pasukan dan atau tingkatan perhatian pasukan, konsentrasi perhatian. Bila ada sesuatu bagian aba-aba yang diperlukan pembetulan, maka dikeluarkan pemerintahan ulang atau diulang kembali. Keluar barisan. Keluar barisan ini dilakukan apabila pesertanya banyak atau berbentuk baris atau besar. Untuk saf depan tidak ada saf depan, tidak perlu balik kanan, tapi langsung menuju ke arah yang memanggil. Untuk saf yang tengah dan belakang balik kanan lalu menuju sumber suara atau yang memanggil tadi. Contoh untuk yang barisan depan dulu, gerakannya seperti ini, langsung menuju ke sumber suara. Itulah yang barisan pertama. Lalu yang barisan kedua adalah balik kanan terlebih dahulu lalu menuju ke sumber suara.
baris yang tengah tadi. Lalu cara menyampaikan laporan apabila anggota pasukan dipanggil ketika sedang dalam barisan. Pelatih atau komando memanggil seorang anggotanya yang bernama Is Menua keluar tampil ke depan. Kemudian Menua kekar menjawab dalam posisi sikap sempurna. Kemudian keluar dari barisan. Tata cara keluar barisan dan tahap 4-6 langkah di depan panggilan. Kemudian mengucapkan lapor siap menghadap. Lalu cara menyampaikan laporan apabila anggota pasukan dipanggil ketika sedang baris. Setelah menerima perintah atau petunjuk, ia mengulang perintah tersebut. Contoh, seorang pelatih menyuruh menyiapkan anggotanya. Pimpin gerakan jasmani. Lalu seorang anggota yang disuruh menjawab juga seperti itu. Siap, pimpin gerakan jasmani. Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan oleh panggilan, yaitu memimpin gerakan jasmani. Lalu berikutnya cara menyampaikan laporan apabila anggota pasukan dipanggil ketika sedang dalam barisan. Setelah mendapat perintah, kembali ke tempat anggota tersebut mengulangi perintah, kemudian balik kanan mengambil yang tempat tersebut. Contoh, seorang anggota mengatakan angkat tangannya, lalu kemudian bertanya ada apa? Baik begini. Gerakan ini biasanya dilakukan pada saat upacara, yaitu pemimpin barisan. Pemimpin barisan datang pada pemimpin upacara. Contoh, lapor barisan siap. Lalu ketika sudah bilang begitu, seorang pemimpin barisan kembali ke barisannya, kembali barisan lagi. Seperti itu. Lalu berikutnya gerakan di tempat. Sikap sempurna, istirahat, periksa kerapian, lencang kanan, lencang kiri, setengah lengan lencang kanan, setengah lencang kiri, lencang depan, dan cara berhitung. Gerakan seperti ini. Yang pertama sikap sempurna, itu tangan menggenggam di samping paha. Sikap sempurna dan siap badan tegak. Lalu yang kedua adalah istirahat. Untuk istirahat, kaki dibuka selebar bahu, lalu tangan ditaruh belakang bersimbol seperti ini. Yang berikutnya periksa kerapian. Biasanya itu untuk ada beberapa rencana-rencana yang diberikan atau yang sudah dapat. Biasanya itu ada cek kerapian saat pramuka, ada TNI, Polri, seperti itu. Lencang kanan lalu lencang kiri. Seperti ini lencang kanan, tangan menggepal dan hadapan pada samping kanan. Untuk baiknya tangan kiri seperti juga lencang kanan. Lalu lencang depan, tangan mengepal ke depan. Antara barisan depan sama barisan belakang, untuk lencang depan adalah kepalan tangan, jarak antara tangan dengan bahu depannya. Untuk cara berhitung, ketika ada aba-aba berhitung, seorang barisan menghadap kanan semua, tengok kanan. Ketika mulai dari barisan paling kanan sendiri, dia akan menjawab secara berurutan sesuai hitungan. Contoh, 1. Ketika menengok 1, dia menghadap depan. Begitupun berikutnya. Lalu gerakan berjalan.
maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, perlahan, langkah ke samping. Langsung saja saya praktekkan untuk maju jalan. Itu yang maju jalan. Lalu langkah biasa. Itu untuk langkah yang biasa. Untuk langkah ke depan, cukup kaki melangkah untuk yang kaki kiri. Lalu yang untuk langkah ke belakang, sebaliknya pun seperti itu. Lalu jalan di tempat, awali dengan kaki yang kiri. Untuk jalan di tempat, irama stabil dan lutut tinggi rata-rata air. Berdiri pun juga kaki kiri. Lalu perubahan arah, hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, serong kiri, balik kanan. Contoh seperti ini. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Itu yang hadap kanan, hadap kiri. Untuk hadap serong kanan, hadap serong kiri. Sekarang hadap serong kanan, hadap serong kiri, gerak. Untuk serong kiri dan serong kanan. Lalu balik kanan, balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Dalam baris berbaris tidak ada balik kiri. Saya tegaskan lagi, dalam berbaris tidak ada balik kiri. Lalu formasi barisan, buka barisan, tutup barisan, lalu bubar. Biasanya ini digunakan untuk seperti tadi, ada beberapa anggota atau bersaf, itu biasanya juga digunakan. Buka barisan, misal di sini ada orang, lalu di sini ada orang. Untuk buka barisan cukup geser ke samping kiri, yang sebelah kanan geser samping kanan. Contoh, lalu yang kanan seperti ini. Itu yang kanan. Kalau untuk barisan sebaliknya, jika ada tempat yang kosong di tengah, seorang anggota yang di kiri melangkah menuju yang kanan sampai barisan tertutup. Lalu bubar. Ketika ada aba-aba, bubar, jalan seorang anggota, lalu balik kanan dan langkah tegap, lalu berjalan biasa. Contoh, bubar, jalan. Itu yang pertama. Lalu ada juga yang biasanya pakai penghormatan atau tanpa penghormatan juga bisa. Contoh, tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Itu tanpa penghormatan. Kalau yang pakai penghormatan itu biasanya nadanya juga biasa. Bubar, jalan.
setelah hormat lalu balik kanan, lalu ambil langkah tegak dan bubar. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.